Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengkian merupakan dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil, yang pada akhirnya kedengkian bisa menjerumuskan ke lembah permaksiatan. Bagaimanakah kedengkian Qabil terhadap Habil? Nabi Adam turun ke bumi atas kesalahannya yang memakan buah terlarang. Dengan segala rasa penyesalan, Nabi Adam lalu bertobat dan bersujud sambil menangis. Menurut riwayat 300 tahun Nabi Adam bersujud dan berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Dan di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, "Ya Allah, dengan hak Muhammad ampunilah dosaku." Lalu Allah menegur, "Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku belum menciptakannya?" Nabi Adam menjawab, "Ketika engkau ciptakan aku, engkau meniupkan roh dalam tubuhku, lalu terbukalah mataku. Dan aku memandang arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di pilar-pilar arasmu kalimat, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin engkau tidak menyandarkan namamu kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai." Lalu Allah menjawab, "Kamu benar Adam, maka aku mengampunimu karena kamu berdoa padaku dengan hak Muhammad." Wahab bin Munabih mengatakan, di saat Nabi Adam alaihissalam bertobat, Allah memerintahkan padanya agar keluar menuju Arafah. Setelah sampai di bukit Arafah, lalu Nabi Adam wukuf. Ketika itu tiba-tiba Hawa ada di hadapannya. Lalu mereka berkumpul di bukit yang disebut juga Jabal Rahmah. Kemudian Adam dan Hawa menjalin rumah tangga di permukaan bumi ini, dan diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan setiap Hawa melahirkan selalu kembar laki-laki dan perempuan, sampai memiliki putra dan putri 40 dari 20 kehamilan. Dan diriwayatkan lagi bahwa anak cucu Adam bertambah terus selama Nabi Adam masih hidup, sampai berjumlah 40.000 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di antara putra-putrinya Nabi Adam, ada yang bernama Habil dan Qabil. Habil mempunyai kembaran yang bernama Labuda, dan Qabil mempunyai saudara kembar yang bernama Iklima. Seiring waktu berjalan, putra-putri Nabi Adam pun beranjak dewasa. Maka Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan mereka secara silang, yakni Habil harus menikahi saudara kembarnya Qabil, yaitu Iklima. Sedangkan Qabil harus menikahi saudara kembarnya Habil, yaitu Labuda. Namun sayang, iblis telah menghasut Qabil agar tidak menerima syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Qabil tidak menerima ketetapan tersebut dan berkata, "Aku tidak akan menikah kecuali dengan Iklima, karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan, dan dia lebih aku cintai karena lebih cantik rupanya daripada Labuda." Lalu Nabi Adam berusaha memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa amal soleh tidak boleh disandarkan kepada persepsi dan kehendak diri. Akan tetapi, Qabil bersikukuh untuk menikahi saudara kembarnya yaitu Iklima, dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan Habil mempersunting Iklima." Lalu Nabi Adam memerintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban di atas gunung. Siapa yang kurbannya diterima, itulah yang lebih berhak untuk mempersunting Iklima. Kemudian berangkatlah mereka berdua dan berkurban. Habil sebagai seorang peternak, lalu ia berkurban dengan kambing terbaiknya, dan Qabil sebagai seorang petani, ia berkurban dengan ladang pertaniannya. Akan tetapi, ia berkurban dengan seikat gandum yang jelek. Setelah kurban dipersembahkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil meninggalkan kurbannya Qabil. Maka Habil yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Iklima. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, "Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Qabil berkata, 'Aku pasti membunuhmu.' Berkata Habil, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa.' Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Mendapati kurbannya tidak diterima, Qabil pun menjadi buta mata hatinya.
ia memendam sifat dengki. Dari sinilah awal sebuah tragedi berdarah yang ada di permukaan bumi. Dan pada akhirnya Habil pun dibunuh oleh Qabil dengan sebuah batu besar yang ditimpahkannya ke bagian kepala Habil, yang pada saat itu Habil sedang tertidur. Akhirnya Habil pun mati. Darah bercucuran ke tanah dan dihisap oleh bumi. Pada saat itu darah sama seperti air, bisa dihisap oleh bumi. Setelah Qabil berhasil membunuh Habil, Qabil pun dilanda rasa bingung dan susah. Bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak? Lalu mayat tersebut diletakkan di kantong dan digendong dibawa ke sana kemari mengelilingi bumi. Lalu hewan buas, burung-burung selalu mengepungnya, menunggu jika suatu saat mayat itu ditinggalkan, mereka akan memangsanya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 burung gagak dan bertarung sampai salah satunya mati. Di saat salah satunya mati, maka burung yang hidup tadi menggali tanah dengan paruh dan kakinya dan meletakkan bangkai itu di tanah lalu menguburnya. Melihat kejadian tersebut, Qabil pun berkata, "Aduh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Sebagian ulama ahli tafsir berpendapat, Qabil menyesal bukan karena membunuh, tapi ia menyesal karena telah menggendong membawa jasad Habil ke sana kemari. Dikatakan bahwa Qabil menggendong jasad Habil itu selama 1 tahun. Ada pula yang menyebutnya 100 tahun dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dari sinilah sejarah pertama pembunuhan sekaligus penguburan di alam bumi ini. Oleh karena itu, Rasul memberikan penjelasan, barang siapa yang melakukan suatu kebajikan, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang mengikuti kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, dan setelah Qabil berhasil membunuh dan menguburkan Habil, Nabi Adam datang dan menanyakan Habil kepada Qabil. Lalu Qabil pura-pura tidak mengetahui keberadaan Habil. Kemudian Nabi Adam berkata, "Pastilah kamu sudah membunuh Habil." Qabil pun mengelak dan mengatakan, "Mana bukti darahnya kalau memang aku telah membunuh Habil?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikannya. Pertama, pada hari itu juga Allah mengharamkan bumi untuk menyerap semua darah sampai hari kiamat. Bukti kedua, gempa bumi terjadi karena bumi enggan dihuni oleh orang-orang zalim, dan itu terjadi 7 kali dalam sehari sampai 7 hari dari kematian Habil. Ketiga, matahari jadi tertutup, dan ini adalah pertama kalinya terjadi gerhana matahari di permukaan bumi. Keempat, beberapa jenis pohon tumbuhlah duri, buah-buahan pun sebelumnya manis menjadi pahit. Yang kelima, Qabil berubah menjadi hitam legam yang sebelumnya ketampanan Qabil mengalahkan Habil. Dan dari bukti-bukti inilah Nabi Adam meyakini Qabil telah membunuh Habil. Kemudian Qabil menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya tersebut. Menurut salah satu riwayat, Qabil lari dan membawa Ikrimah ke kota Aden, sebuah kota yang berada di tepi laut Yaman yang terletak di arah timur menjelang Laut Merah, yang disebut juga Teluk Aden. Dan dari sifat dengkinya Qabil terhadap Habil inilah merupakan suatu penyakit hati yang berbahaya. Karena penyakit ini menyerang hati dan meracuni manusia, membuat manusia benci terhadap kenikmatan yang telah didapat oleh saudaranya, dan merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Dan dari sabab musabab timbulnya rasa dengki dikarenakan manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat, baik cinta terhadap harta benda, kedudukan, jabatan, maupun pujian manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling hasud, saling membelakangi, tetapi jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Anas. Dan kedengkian ini juga jelas merupakan tindakan yang bertolak belakang dari sumber hukum Pancasila, yang berada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kedengkian haruslah dijauhi oleh setiap muslim, karena madaratnya sangat besar. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat rasa dengki yang bisa menjerumuskan kita ke lembah permaksiatan. Wallahu a'lam.